Tuh 450-an volt. Coba kita uji, kita pakai kabel seperti ini ya, kita lihat berapa. Hati-hati teman-teman ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, channel yang membahas seputar dunia elektronik. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial bagaimana cara memanfaatkan barang yang bekas atau barang bekas, barang yang sudah tidak terpakai tapi bisa berfungsi kembali menjadi barang yang bisa dimanfaatkan atau yang bermanfaat ya. Contohnya seperti ini teman-teman. Ini saya ada sebuah bekas lampu LED ya. Ini untuk penutupnya, ini salah satunya. Dan untuk penambahan ini teman-teman ya, tentunya teman-teman kalau udah pernah ngikutin video saya di kesempatan kemarin, belum lama saya bikin video tentang trafo bekas TV tabung ini ya, cara memanfaatkan trafo bekas TV tabung menjadi barang yang berguna, atau saya membuat sebuah joltif ya, atau rangkaian inverter ya. Teman-teman wajib nonton video sebelumnya ya, yang cara membuat atau memanfaatkan trafo bekas TV tabung ya. Karena kalau di video ini saya tambahkan untuk merakit ini tentunya akan sangat panjang ya untuk merangkainya. Saya sarankan teman-teman kalau yang belum lihat dulu untuk video sebelumnya ya. Ini rangkaian joltif ya. Oke, lanjut. Salah satunya, dan ini teman-teman, ini sebuah kapasitor bekas juga. Saya ambil bekas dari kipas angin. Ini nilainya 1,2 mikro. Teman-teman juga bisa pakai yang model seperti ini ya teman-teman ya. Dengan nilai 105 atau 1 mikro sama aja ya, bisa 470 volt atau 450 volt untuk voltasenya ya. Jadi saya memanfaatkan barang yang ada aja yang bekas. Dan untuk ini ntar yang di video sebelumnya saya pakainya seperti ini teman-teman. Nah ini ntar saya lepas elko yang bipolar, ini saya ganti dengan kapasitor yang non polar ya, non polaritas ya. Ntar ini saya copot. Oke. Dan untuk penambahan lagi, siapkan juga untuk lampu LED 3 volt atau 5 volt bisa ya. Lampu LED dengan warna biru. Ini warna biru ya teman-teman. Dan siapkan juga untuk papan seperti ini. Terserah teman-teman bisa pakai papan triplek ya, terserah. Ini hanya untuk hamparan saja. Karena saya di sini mau merangkai sebuah alat untuk jebakan nyamuk ya, seperti semacam raket nyamuk, tapi ini saya ilustrasikan yang lebih kecil lagi, tidak perlu pakai tangan seperti raket. Saksikan aja videonya biar teman-teman gak gagal paham. Oke, lanjut. Oke, saya singkirkan dulu. Nah ini pertama kita lepas dulu teman-teman ya, untuk kapasitor ini yang sudah tidak kepakai ya. Kalau kemarin saya pakainya ini teman-teman, kalau teman-teman ikutin video saya pasti tahu cara membuat ini. Sangat simpel. Dan ini dari bekas trafo switching bekas TV tabung ya. Oke, dan saya mau ganti pakai teman-teman ya. Di sini ini ada 2 kabel. Sini ya teman-teman ya. Ini ada penambahan resistor 10 ohm ya. Di sini saya masukkan setelah dioda di sini. Oke, yang R10 ohm ini, dan satunya di ujung sini teman-teman ya. Seperti ini teman-teman ya. Oke. Kalau rangkaian ini saya rubah tetap sama yang seperti kemarin yang saya bikin itu. Yang saya rubah hanya kapasitor yang ini saja. Oke, lanjut.
Oke, siapkan juga untuk lem bakar ini ya, kita posisikan saja ntar ya. Oke teman-teman, seperti ini. Ntar ini kita pindah ke sini, kita taruh bawah sini. Oke, lanjut. Jadi ntar disambung pakai kabel ya, kita masukkan seperti ini teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk basis dari transistor ini masukkan ke sini, masukkan ke resistor yang di jumper dengan kapasitor ini. Oke, dan untuk kolektornya tetap masukkan ke sini ya, yang seperti tadi. Oke teman-teman ya, seperti ini teman-teman. Saya hanya memindahkan saja ya dari sini tadi tanpa heatsink atau pendingin, ini udah pakai pendingin biar lebih kuat dan bisa untuk meredam panasnya ya. Dan untuk emitornya ntar kita masukkan ke input 5 volt atau 3,7 volt dari baterai. Ini groundnya ya, atau minnya. Ini minnya dan ini untuk plusnya. Kalau teman-teman lihat video yang kemarin pasti tahu cara pengoperasian dari alat yang ini. Kecuali ntar ini ada penambahan rakitan untuk pembuatan seperti anyaman raket ya. Karena ini bertujuan untuk menjebak nyamuk supaya dia tersengat di sini. Oke, lanjut. Udah, dan kita masuk ke tahap rangkaian pembuatan seperti anyaman raket ya di sini ya. Lanjut. Jangan lupa untuk teman-teman sediakan juga untuk kawat tembaga yang seperti ini. Teman-teman bisa pakai kawat yang langsung kawat juga bisa kalau teman-teman punya. Oke, lanjut, kita masukkan seperti ini. Nah, ini untuk posisi ini saya sengaja lubangin dari atas dan bawah ya, tujuannya hanya untuk ntar ada plus dan ada minnya ya, atau ada positif dan negatifnya di sini. Satu untuk negatif dan satunya untuk positif. Oke, seperti ini ya. Tinggal kalau penganyaman teman-teman tahulah caranya ya. Ntar kita masukkan satu-satu, kita rangkai saja ya, seperti itu ya. Lanjut. Untuk penganyaman seperti ini ya teman-teman, kira-kira ya. Kalau teman-teman punya kawat yang halus bisa masuk pakai kawat saja, lebih enak. Oke teman-teman, ini untuk rangkaian yang bawah udah jadi ya, udah saya rangkai atau sudah saya anyam ya, seperti raket seperti ini. Ini untuk bagian bawah ya, seperti ini ya. Ini kita ntar rakit bagian atasnya ya, saya pakai kabel serabut ya. Oke, kita tunggu untuk rangkaian atasnya ya. Kita lanjut. Oke teman-teman, ini udah siap ya, udah ready untuk rangkaian raketnya atau anyamannya ya. Ini udah bagian atas dan bagian bawah udah rapi ya. Saya buat seperti ini, teman-teman bisa dibikin lebih rapat lagi ya, biar posisinya mantap. Oke, tinggal kita kasih lampu ya. Ini bisa saya kasih lubang soalnya ntar posisinya seperti ini ya. Ntar bisa kita lem juga di sini seperti ini ya. Untuk ini nih yang dari kapasitor, ini 2 biji kabel udah saya siapin. Ntar satu nempelnya di kabel yang ini, satu yang satunya di sini ya teman-teman ya. Oke, kita rangkai lagi untuk lampunya. Untuk lampunya kita masukkan lampu blue atau lampu violet ya, untuk agar supaya nyamuk bisa tertarik dengan warna seperti ini. Katanya warna biru, katanya kalau nyamuk itu lebih tertarik dengan warna-warna yang gelap seperti biru ya, violet. Oke teman-teman, ini setelah ini udah lampu udah saya pasang ya. Untuk lampu warna birunya, untuk LED warna birunya udah saya pasang
Ini misalnya pakai lampu 5 volt ataupun 3 voltan ya, bisa. Yang penting warnanya harus biru. Ini negatif, ini positif. Oke, lanjut kita langsung pasang aja di sini ya teman-teman. Seperti ini. Untuk kabel plusnya kita potong secukupnya biar nyampe sini ya teman-teman ya. Ini oke, potong segini aja. Oke, biar nggak terlalu panjang. Oke, lanjut. Oke, masukkan ke sini. Oke, seperti ini teman-teman ya. Ya, masuk ke kabel kuning ini, sama ini jalurnya ya. Oke, lanjut. Oke, dan kabel yang hitam ini masukkan ke sini ya, ke emitor ini. Ini sama juga dengan negatifnya ya, atau negatif dari input, misalnya pakai 5 volt atau pakai 3,7 volt. Saya pakai kabel seperti ini teman-teman ya, seperti ini ya. Untuk yang hitamnya ntar saya gabungkan ke sini dan masuk ke transistor yang untuk emitornya di sini, sebelah sini ya. Untuk input. Oke, jadi pakainya 5 volt. Saya bertujuan biar lebih awet aja dan tegangan tetap stabil. Oke, sebenarnya teman-teman bisa pakai baterai yang seperti ini ya, bisa ya, cuman mungkin untuk pertahanannya nggak begitu lama ya, pemakaiannya nggak begitu lama ya, gampang drop. Tapi kalau pakai ini bisa continue, misalnya semalaman bisa dipakai ya, pakai adaptor. Oke, lanjut. Oke, ini mau saya langsung gabungkan saja ya. Untuk yang warna hitam ini, yang dari lampu LED ini 5 volt, mana LED-nya 5 volt watt ya. Kalau LED-nya pakai 3 volt, disarankan dikasih hambatan lagi resistor, misalnya 100 ohm ataupun 56 ohm ya, bisa ya. Oke, solderkan sini teman-teman ya, ke yang transistor sebelah sininya, negatifnya ya. Oke, lalu di sini kayak gini. Dan untuk positifnya masukkan ke sini teman-teman ya. Ntar bisa kita solasi, kita solder dulu, hanya untuk contoh aja dulu ya. Kita solder. Oke, seperti ini. Dan ini untuk langsung ke rangkaian jultifnya ya, jultif sini. Dan ini untuk plus lampunya saya masukkan ke sini, saya gabungkan ya biar lebih mudah aja teman-teman ya. Kita ntar bisa tes. Oh ya, ini jangan lupa ini juga harus ditempelkan ke sini ya, yang dari kapasitor ini tadi, ini masuk ke sini, dua jalur ini kutub positif dan kutub negatifnya ya. Oke, dimana aja dibolak-balik bebas ya teman, terserah. Oke, kita lanjut rapikan dulu. Oke teman-teman, ini udah saya lem ya ininya ya, saya lem ke sini. Oke, tinggal masukkan untuk kabel ini dari kapasitor ini ya. Oke, tinggal yang satunya, yang sebelahnya ya, yang sebelah sini teman-teman. Oke, seperti ini udah mantap ya. Oke ya, ini yang dari kapasitor ya, yang dua ini masukkan ke sini antara kutub positif dan negatif. Tapi bebas teman-teman, bisa ini dipasang ke sini bisa, ini dipasang ke sini bisa, bolak-balik ya. Intinya ini antara atas dan ini yang bawah. Ini dari kapasitor tuh masuk ke sini tuh, seperti ini teman-teman ya tuh. Oke ya teman-teman, cukup jelas ya, bisa dipahami ya. Saatnya kita uji coba teman-teman ya. Teman-teman bisa ntar ini diisolasi ya biar rapi, dan jangan lupa jauhkan dari jangkauan anak-anak karena ini berbahaya. Oke, lanjut. Oke teman-teman, saatnya kita uji alias kita tes ya, seperti apakah ini berhasil. Coba kita tes, kita nyalakan seperti ini. Nah, itu nyala biru ya. Ini kalau malam-malam pasti ketahuan biru. Seperti apa kita tes untuk, kalau teman-teman penasaran ini berapakah keluaran tegangan dari dihasilkan dari alat ini, yang untuk sengatan
nyamuk ya, atau ke raket ini. 450-an volt. Coba kita uji, kita pakai kabel seperti ini ya, kita lihat berapa. Hati-hati teman-teman ya, seperti teman-teman. Mantap nih teman. Wow, udah keren ya. Jadi untuk teman-teman yang baru berkunjung di channel saya, silahkan like and subscribe-nya ya. Dan apabila video ini bermanfaat dan berguna untuk teman-teman yang lain, silahkan dibagikan ya. Oke, salam sukses selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.